Dan saya akan sharing screen. Saya langsung sharing screen saja. Ini langsung saya sharing screen. Sudah kelihatan ya screen saya ya. Silahkan Anda presensi ya. Ini belum saya refresh, jadi tampilannya kayak gini. Jangan nitip absen atau Anda presensi sendiri tanpa datang di Zoom. Ya, karena sudah saya pastikan akan saya coba teman-teman lain yang Anda kenal seperti itu silahkan dikontak. Ya. Jadi saya benar-benar memperhatikan kedatangan. Ya. Oke, saya akan slideshow. Sorting. Apa itu sorting? Pengurutan data. Ya kan? Sebelum saya membahas tentang sorting, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Pertama, mengurutkan data berarti data yang diurutkan itu biasanya lebih dari satu, bahkan bisa sangat banyak. Ya, jadi bukan tunggal datanya, tapi lebih dari satu. Yang kedua adalah ketika Anda melakukan sorting, berarti kondisi awal dari data itu sangat berpengaruh. Misalnya, kondisinya itu ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama adalah data yang lama itu acak. Itu yang paling sering terjadi. Kita nggak ngerti kondisi datanya ya. Datanya acak. Yang kedua adalah datanya sudah terurut, baik naik maupun turun. Oke, naik itu berarti dari kecil ke besar, kalau turun berarti dari besar ke kecil gitu ya. Itu namanya data naik berarti ascending, sedangkan data turun berarti descending. Oke, seperti itu ya. Lalu kemudian datanya tadi pertama acak ya, yang kedua sudah terurut, ya. Terus datanya itu bisa berupa angka atau bukan. Kalau urutannya berdasarkan angka, ngurutinnya berdasarkan data angka, itu relatif mudah, benar nggak? Karena secara natural, angka itu memang bisa diurutkan. Secara natural, secara umum bisa diurutkan dengan mudah. Karena memang angka itu bisa dibandingkan, betul ya? Bisa diurutkan. Tapi bisa jadi data yang lain. Misalnya data apa? Misalnya data nama, diurutkan. Kan bisa ya? Terus kemudian data apa misalnya yang bukan nama, misalnya data video misalnya, data gambar misalnya. Nah, biasanya kalau data video, gambar, suara begitu, itu diurutkan pasti ada kriterianya. Diurutkan berdasarkan apa gitu. Misalnya diurutkan berdasarkan nama file. Oh, kalau nama file berarti dia mengurutkan berdasarkan string ya. Kalau diurutkan berdasarkan ukuran, berarti sebenarnya walaupun itu video, tapi diurutkan berdasarkan ukuran, berarti dia diurutkan berdasarkan angka, file size, kan angka kan. Kalau dia diurutkan berdasarkan misalnya frekuensinya, nah ini berarti butuh teknik khusus. Diurutkan berdasarkan frame videonya, misalnya, itu juga membutuhkan teknik khusus. Karena mengekstrak video, mengekstrak frame video itu tidak mudah, ya kan? Nah, lain dari itu, misalnya nanti kalau Anda belajar PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Nah, nanti di semester berapa ya? 3 kalau nggak salah atau 4. Nah, ketika Anda mempelajari pengurutan data di PBO misalnya ya, misalnya Anda akan diminta mengurutkan data mahasiswa. Objek mahasiswa. Ketika Anda mengurutkan mahasiswa pasti nggak bisa langsung diurutkan. Mengapa? Karena mahasiswa itu masih abstrak, benar nggak? Masih belum jelas. Kalau Anda mau mengurutkan data mahasiswa berdasarkan apa? Pasti begitu. Berdasarkan namanya, NIM-nya, IPK-nya, atau agamanya, atau emailnya, atau alamatnya, itu apa? Benar nggak? Jadi walaupun itu bentuknya objek, ya bentuknya objek atau bentuknya data, ya data mahasiswa, tapi ketika diurutkan pasti harus ada kriterianya. Nah, jadi dalam hal ini pada saat pengurutan yang perlu diperhatikan adalah
datanya berupa apa, ya kan? Itu satu. Terus diurutkan berdasarkan kriteria apa? Mungkin ada yang bertanya, apakah bisa pengurutan itu berdasarkan lebih dari satu kriteria? Misalnya, diurutkan berdasarkan NIM-nya juga IPK-nya, misalnya. Bisa nggak kalau 2 sekaligus atau 3 sekaligus? Ada yang bisa menjawab saya? Bisa nggak kalau pengurutan data itu diurutkan berdasarkan 2 hal atau lebih? Bisa nggak? Kriterianya lebih dari 1. Ada yang bisa menjawab saya? Terus saya tunjuk. Selalu mintanya ditunjuk. Ada yang bisa menjawab saya? Edward Putra Wijaya. Ya. Bisa nggak pengurutan diurutkan lebih dari 1 kriteria? Sorting ya. Bisa. Bisa ya, bisa. Bisa. Misalnya diurutkan berdasarkan NIM sama nama, bisa nggak? Bareng, Bareng. bersamaan. Kalau bareng harusnya bisa sih. Kalau apa? Sorting kayak gimana maksudnya? Diurutkan kan? Diurutkan berdasarkan urutan nama dan Oh NIM-nya. iya, iya. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Gimana caranya? Barengan bersamaan bisa nggak? Bersamaan. 2 kriteria sekaligus gitu. Oh, kalau sekaligus langsung dalam itu kayaknya nggak bisa ya, nggak bisa. Tapi kalau Bisa. salah satu gantian atau gimana? Biasanya Ya, kalau harus diurutkan 2 kriteria itu kayak apa sih? Kalau pakai Windows Explorer misalnya caranya ngurutin gimana? Ngurutin di file Explorer itu kan biasanya bisa diurutkan tuh. File-filemu itu bisa diurutkan berdasarkan caranya berdasarkan kayak apa? Ya kan ukuran file. Ukuran file ya. Biasanya kan diklik di judul ya, di header ya, di bagian header diklik gitu. Terus nanti urutannya secara default kan ascending, naik kan dari turun ke besar ya, dari kecil ke besar biasanya. Kalau berdasarkan nama file berarti A duluan lalu Z. Nah, tapi bisa juga kan diklik lagi nanti misalnya berdasarkan size-nya, nanti dia berubah ya. Iya. Nah, bisa nggak kalau 2 sekaligus gitu? Kalau 2 sekaligus enggak. Enggak ya, oke, enggak. Nah, kalau 2 sekaligus pasti tidak bisa. Tapi kalau di database, bagi yang pernah lihat SQL, di database, Anda bisa sort by apa misalnya sort by name, IPK bisa. Jadi sort by name, IPK. Dua-duanya. Kok bisa begitu? Nah, kalau di database, sort by name, IPK berarti pertama diurutkan berdasarkan prioritas nama dulu. Terus, kalau sudah diurutkan berdasarkan nama, misalnya ada nama yang kembar, gitu ya, misalnya ada nama yang kembar, baru diurutkan berdasarkan IPK. Biasanya begitu. Jadi, bisa diurutkan bersamaan berdasarkan 2 kriteria atau lebih, tapi prioritas 1 itu adalah yang pertama disebut. Gitu ya. Jadi nanti di database Anda akan mengalami. Jadi sort by misalnya X, Y berarti sort by X, Y itu artinya Anda akan mengurutkan berdasarkan X dulu. Nanti kalau ternyata X itu ternyata tidak ada yang sama semua, ya sudah. Ya kan? Terus baru nanti diurutkan berdasarkan IPK-nya atau Y-nya misalnya gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi diurutkan lebih dari 1 kriteria bisa, tapi tidak bisa bersamaan. Jadi harus ada satu yang prioritas gitu. Itu pengurutan ya, teman-teman. Ada pertanyaan tentang terminologi dasar tentang pengurutan? Jadi yang kita bahas tadi, satu, pengurutan itu datanya bisa angka, bisa bukan angka. Ya, yang kedua, ketika mengurutkan data, maka pengurutan itu bisa datanya acak atau sudah urut. Gitu kan? Acak atau sudah urut.
Terus yang ketiga adalah pengurutan itu bisa diurutkan berdasarkan lebih dari satu kriteria, tapi tidak bisa bersamaan. Ya, tapi harus ada prioritas. Yang pertama mana, lalu keduanya apa gitu. Kedua itu dipakai ketika yang pertama itu sama. Misalnya nomornya sama, satu-satu gitu. Nah, kalau satu sama satu terus diurutkan lagi berdasarkan yang kedua. Kalau tetap sama, maka diurutkan lagi yang ketiga. Kalau ada tiga, seperti itu. Nah, terus pertanyaannya adalah kalau ada banyak pengurutan, metode pengurutan, maka yang terbaik mana? Gitu kan pasti ya. Jadi metode pengurutan ini ada banyak teman-teman. Dan nanti itu bisa dibandingkan satu sama lain. Gitu ya. Ketika Anda membandingkan pengurutan, memastikan bahwa datanya itu banyak. Jadi bukan data cuma ngurutin 5 buah angka misalnya. Atau cuma 3 angka. Kalau cuma 3, semuanya cepat. Kalau cuma 10, semuanya cepat. Tapi kalau ada 1.000.000, nah itu bisa jadi yang lain ada yang lambat. Gitu ya. Jadi harus adil ya ketika membandingkan ya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, hari ini pertama kita bahas tentang pengurutan data. Yang kedua adalah kita bahas beberapa algoritma pengurutan data. Ada selection sort, ada bubble sort, ada insertion sort, dan merge sort. Itu ada kurang, tambahannya adalah merge sort. Saya juga menyiapkan 2 visualisasi. Jadi Anda bisa melihat secara visual, ada 2 link di situ. Anda bisa download di Ikhlas ya. Slide-nya sudah saya update. Ada dari Computer Science USVCA ya, .edu untuk membandingkan algoritma. Yang kedua adalah dari Hacker Earth untuk mempelajari algoritma-algoritma sorting yang ada. Jadi di luar dari yang saya bahas, ada banyak algoritma lain ya. Lanjut. Apa itu pengurutan? Tadi sudah ya. Pengurutan adalah bisa dilakukan secara ascending atau descending. Oke. Terus pengurutan adalah proses mengurutkan kembali, menyusun ulang, ya kan? Menyusun ulang data-data yang bisa acak, bisa sudah terurut berdasarkan suatu pola tertentu. Oke. Nah, kalau sudah terurut, misalnya ya, tadinya naik nih misalnya 1, 2, 3. Nah, ternyata Anda kepengen urutannya itu 3, 2, 1. Nah, misalnya gimana ini? Berarti harus dibalik ya, ditukar ya istilahnya ya. Proses seperti ini biasanya disebut dengan data yang sifatnya terbalik ya, data yang sifatnya pengurutannya terbalik. Nah, ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya dibandingkan dengan data yang sudah terurut biasa. Gitu ya. Jadi kalau prosesnya terbalik itu biasanya paling lama prosesnya. Nah, ini ya data acak, data naik dan data turun. Seperti itu. Oke, data naik, data acak dan data turun. Dia diurutkan berdasarkan suatu kriteria tertentu, aturan tertentu. Mengapa perlu belajar sorting? Nah, ada banyak hal di dalam komputasi, ya, problem komputasi yang menjadi sangat mudah ketika sudah terurut dulu. Contohnya, misalnya pada saat Anda mencari data. Kalau Anda mencari data, kalau datanya acak semua, bisa dicari, tapi berarti satu-satu, benar nggak? Kalau satu-satu artinya kalau datanya 10 juta, maka akan diproses satu persatu mungkin sampai dengan 10 juta. Karena nggak ketemu. Kita nggak bisa memastikan bahwa, oh kita berhenti aja di tengah-tengah, kita berhenti aja di depan-depan, kita berhenti di 80%, nggak bisa. Karena apa? Datanya tidak terurut, sehingga kita nggak yakin apakah di sana di setelah ini itu masih ada atau tidak. Jadi kalau datanya sudah terurut, ya misalnya ya Anda mau mencari angka 10. Datanya udah terurut nih. Datanya udah terurut, terus kemudian Anda pengen cari angka 10 ada apa enggak? Ternyata ketika Anda telusuri sudah angka 11 dan tidak ada. Berarti stop. Betul nggak? Nggak perlu lanjut lagi. Karena sudah 11. 11 itu sudah jelas lebih dari 10. Ngapain Anda lanjutkan? Kan sudah terurut. Berarti sudah pasti dipastikan 10 tidak ada. Berarti kalau datanya itu ada 1 juta, Anda berhenti di nomor 11,
cepet banget dong. Bener nggak? Berarti selesai cepat kan? Terus kemudian program akan menampilkan tulisan misalnya data tidak ada. Kok bisa pasti? Ya karena sudah nomor 11. Dan datanya udah terurut. Jadi pasti, saya yakin gitu. Berhenti di nomor 11. Kan cepat kan berarti dibandingkan dengan Anda harus baca data sampai dengan 1 juta misalnya. Oke. Terus yang kedua misalnya problem untuk mencari bilangan terkecil dan bilangan terbesar. Bilangan terkecil dan bilangan terbesar bisa kita telusur satu persatu tanpa diurutkan. Tapi kalau misalnya datanya udah terurut, dan terurutnya itu naik misalnya, sudah pasti dipastikan data minimum itu pasti di sebelah paling kiri. Betul nggak? Data yang paling depan, itu sudah pasti. Cepat sekali, Anda tinggal baca indeks ke 0, udah selesai. Karena udah terurut, jadi kita sudah yakin bahwa pasti yang paling kiri itu adalah paling kecil kalau urut naik. Betul nggak? Kalau turun ya berarti paling kanan itu data terkecil. Demikian juga sebaliknya, data maksimum akan sama. Berarti lebih cepat kan kalau pakai pengurutan dulu, gitu ya. Paham ya sampai di sini? Kalau ada pertanyaan langsung cut saya ya. Nah, kemudian sorting juga memiliki hal yang menarik. Pertama adalah sorting bisa dilakukan secara iteratif. Iteratif itu berarti perulangan biasa. Jadi algoritma sorting itu banyak yang bisa diselesaikan secara iteratif. Yang kedua adalah algoritma sorting banyak yang juga bisa diselesaikan secara rekursif. Oke, jadi bisa diselesaikan secara rekursif. Anda tahu belajar rekursif sudah belajar kan? Sudah dipelajari. Terus kemudian yang ketiga adalah ketika Anda membandingkan algoritma sorting satu sama lain, kita bisa membandingkan dengan 3 hal. Yang pertama adalah kasusnya terbaik. Kasusnya paling bagus. Kapan kasus paling bagus? Kalau misalnya Anda disuruh mengurutkan naik nih. Mengurutkan naik dan datanya sudah naik. Berarti Anda akan membaca satu persatu dari kiri ke kanan dan ternyata sudah benar. Maka tidak perlu dilakukan apa-apa, betul nggak? Tidak perlu dilakukan swap, tidak perlu dilakukan swapping ya, pertukaran, atau tidak perlu dilakukan replace dan sebagainya. Jadi cuma dibaca aja urutannya dari kiri ke kanan dan ternyata sudah benar. Ya sudah, cepat sekali. Demikian juga dengan data turun 54321 kalau ternyata Anda disuruh sorting berdasarkan data yang turun, maka cepat sekali. Dari kecil ke besar, oh sudah, ya sudah. Itu namanya base case. Kasus terbaik. Kasus terburuk apa? Kalau Anda mengurutin naik, tapi datanya turun. Kalau Anda urutin turun, tapi datanya naik. Nah, itu kan menjadi masalah. Kenapa? Karena lambat, karena sudah sangat berat. Artinya dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang best case, itu jauh sekali. Makanya disebut dengan worst case, paling buruk. Jadi terbalik urutannya itu paling buruk ya. Pasti paling lama itu. Pasti paling lama. Terus average case ini berarti biasanya terdapat pada kasus-kasus random. Artinya data-data yang random biasa, normal. Ya, yang tidak teratur. Tuh, biasanya seperti itu. Oke, itu adalah average case atau mungkin bisa dipakai untuk data yang setengah-setengah. Misalnya setengah sudah urut, setengah belum urut. Misalnya begitu. Setengah udah urut, setengah belum urut. Itu bisa jadi. Jadi average kan tengah-tengah. Lalu ada yang random, berarti data-datanya memang benar-benar acak ya. Tidak bisa diketahui. Seperti itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Bisa? Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Belum. Oke. Belum ada, Pak. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang apa kegunaan sorting? Tadi sudah ya. Pertama tadi contohnya kalau mencari bilangan minimum, mau mencari bilangan maksimum, itu bisa pakai sorting ya. Untuk pencarian ya, itu bisa pakai sorting lebih cepat kan. Terus untuk menghapus data duplikat, data-data yang kembar, itu kan lebih cepat kalau pakai pengurutan. Anda udah ngumpulin dulu kan gini ya.
Nah, kan udah diurutin, berarti sudah tinggal ini hapus, ini hapus, ini hapus, tinggal satu selesai. Kalau belum urut, nggak bisa sembarangan, Anda harus satu-satu gitu, dibandingkan satu persatu. Terus yang kedua misalnya memprioritaskan sesuatu. Misalnya antrian berprioritas. Anda lagi pernah main ke Dufan mungkin dunia fantasi begitu ya, atau mungkin main ke Trans Studio atau apa. Di situ biasanya ada tiketnya itu ada yang mahal, ada yang murah ya, atau yang normal, ada yang VIP. Nah, tiket VIP itu biasanya namanya fast track. Di mana kalau teman-teman yang lain ngantri ngular begitu ya, misalnya pas Idul Fitri itu biasanya ramai sekali misalnya, sampai panjang sekali, tapi karena Anda pakai fast track, maka Anda bisa antrian lewat pintu lain dan lebih cepat. Jadi dalam satu hari Anda bisa bermain ke wahana banyak sekali. Itu contohnya adalah memprioritaskan. Karena ada prioritas, Pak, diurutkan kan berdasarkan prioritas. Kalau prioritasnya tinggi maka didahulukan. Kalau di sistem operasi juga sama. Kalau Anda pernah lihat task manager, di situ ada yang prioritasnya tinggi, ada prioritasnya rendah. Ya, diurutkan berdasarkan prioritas, yang dikerjakan duluan adalah yang prioritasnya tinggi. Gitu ya. Lalu yang ketiga misalnya adalah untuk menghitung frekuensi. Contohnya misalnya ini. Ada berapa angka 1? Oh ada 3. Ada berapa angka 2? Oh ada 3. Ada berapa angka 2? Ini namanya frekuensi counting. Akan lebih gampang kalau sudah terurut. Lalu namanya original order atau natural order. Ini pengurutan berdasarkan abjad A, B, C, terus kemudian 10, 11, 12. Ini kan natural order nih. Kalau secara data kan biasanya 10, 2, ya, terus kemudian 11 gitu ya. Ini sering kan seperti ini ya, nanti baru paling bawah. Jadi ada yang kadang-kadang sortingnya nggak bener ya karena string ya. Nah itu berarti harus dibenerin, harus menggunakan sorting yang benar. Lalu untuk contohnya adalah misalnya Anda sorting berdasarkan ukuran file secara descending di Windows Explorer. Anda bisa bayangkan di Windows Explorer yang biasa Anda pakai itu ada judulnya ya, judul kolomnya. Lalu Anda cuma ngeklik di judul kolom, dia udah langsung urut. Mungkin pertanyaan bagi Anda, pakai algoritma apa itu? Kok bisa cepat? Padahal kita belajar algoritma, programmingnya lumayan rumit nih. Nanti Anda lihat sendiri. Antara metode 1 dan metode 2, metode 3 itu beda-beda algoritmanya. Kok di Windows Explorer dengan gampangnya cuma klik ya? Nah, berarti bisa dibayangkan bahwa sebenarnya kasus sorting itu merupakan kasus yang sederhana. Walaupun algoritmanya beda-beda. Namun karena ini materi algoritma pemrograman adalah materi dasar, maka Anda perlu tahu. Jadi yang segampang itu di Windows Explorer yang Anda klik saja, itu ternyata secara coding itu lumayan juga gitu ya. Padahal kalau di Windows Explorer kayak fitur yang nggak terlalu terkenal, benar nggak? Anda cuma klik biasa lah istilahnya, fitur yang sangat biasa. Oke, tapi ternyata ini ada algoritmanya. Oke, dan algoritmanya beda-beda loh antara satu algoritma dengan yang lain. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke algoritma, kita akan lihat jenis-jenisnya ya, jenis-jenis algoritma pengurutan data. Jadi ada kategorinya. Yang pertama adalah pengurutan berdasarkan perbandingan. Membanding-bandingkan. Disebut dengan comparison based sorting. Ada dua algoritma yang masuk di sini, yaitu bubble sort dan exchange sort. Kita hanya belajar yang bubble sort di pertemuan hari ini. Ya. Bubble sort ini merupakan teknik pengurutan data yang paling bisa dibilang paling mudah dan paling kepikiran. Kalau Anda disuruh ngurutin dan belum belajar algoritma-algoritma yang ada, biasanya di otak Anda paling kepikiran adalah algoritma bubble sort. Algoritma yang paling simpel cara memandang masalahnya. Walaupun paling jelek, ya, tapi sudah bisa ngurutin data. Jadi dia membandingkan per 22, teman-teman. Jadi bubble sort itu membandingkan data per 22. Kalau posisinya salah, tukar. Nah, cuma itu prinsip dari bubble sort. Ya, kalau exchange sort itu advert-nya. Jadi ada satu yang tetap, terus dia tetap membandingkan per 22, tapi dengan data yang satu itu. Jadi misalnya data pertama nih,
Data pertama dibandingkan dengan data kedua, data pertama dibandingkan dengan data ketiga, data pertama dibandingkan dengan data keempat, data pertama dibandingkan dengan data kelima, kayak gitu. Tapi kalau bubble sort, data satu bandingkan dengan data dua bandingkan dengan data tiga bandingkan dengan data empat bandingkan dengan data lima. Jadi bergerak. Makanya disebut bubble. Bubble itu kan gelembung-gelembung naik dari kiri ke kanan istilahnya begitu. Kalau exchange itu satu dibandingkan dengan dua, satu bandingkan dengan tiga, satu bandingkan dengan empat, satu bandingkan dengan lima. Itu exchange sort. Bedanya di situ. Tapi tetap membandingkan dan menukar. Kan ya kata kuncinya. Perbandingan dan menukar. Jadi ada proses pertukaran di setiap kali perbandingan. Ada proses pertukaran di setiap kali perbandingan. Padahal proses pertukaran itu adalah proses yang disebut proses yang lambat. Berat maksudnya. Dibandingkan dengan membandingkan, proses pertukaran itu jauh lebih berat. Jadi kalau setiap kali membandingkan terus menukar, itu berarti jelek. Ya, tapi itu adalah pola atau algoritma yang paling mudah, bubble sort. Oke, yang kedua, pengurutan berdasarkan prioritas. Berarti dia ngurutin tapi sambil mencari mana yang paling tepat untuk ditukar karena posisinya salah. Saya ulangi ya, pengurutan berdasarkan prioritas berarti dia mengurutkan data, menukar data persis seperti bubble sort, tapi nukarnya nggak sembarangan, nggak setiap kali jalan terus ditukar, nggak setiap kali perbandingan terus ditukar, tapi dia harus mikir dulu, cari dulu yang paling tepat untuk ditukar. Perhatikan, kata kuncinya adalah mencari dulu yang paling tepat untuk ditukar. Jadi lebih efisien. Enggak setiap saat ditukar. Tapi dia mencari dulu mana yang paling tepat untuk ditukar. Berarti proses selection sort ini merupakan algoritma sorting yang ada unsur searching-nya. Tidak langsung tukar maksudnya. Itu namanya selection sort. Dan kita akan belajar selection sort. Yang ketiga adalah pengurutan berdasarkan penyisip, insert and keep sorted method. Apa itu? Pengurutan penyisip itu berarti apa? Data posisi, ya ada data yang salah posisi, diambil, dipindahkan ke tempat yang seharusnya, disisipkan ke tempat yang seharusnya. Namanya nyisip berarti data-data yang sebelumnya atau yang setelahnya itu akan geser, benar nggak? Nyisip, Anda bayangkan kartu remi, Anda main kartu remi. Biasanya kalau Anda main kartu remi terus gimana pas dibagi? Habis dibagi sama pengocok ya, terus kemudian diambil kartunya, dibuka kartunya, terus dilihati satu-satu, posisinya biasanya diurutin oleh kalian semua. Biar gampang kalau baca, bener nggak? Kalau random biasanya susah nanti, nyarinya susah. Lebih kalau main minuman, ya main minuman kan banyak banget tuh minumnya ya. Kalau minumnya udah banyak, nyarinya aduh gimana? Biasanya Anda ngurutin. Nah caranya ngurutin gimana? Anda itu buka semua kartunya, lalu ambil kartu yang salah posisi, terus digeser, disisipkan, benar nggak? Disisipkan ke posisi yang seharusnya, lalu kartu yang sebelah kanannya kan geser semua. Nah itu adalah metode insertion sort. Insertion sort, benar ya? Oke, itu yang akan kita pelajari. Lalu kemudian ada pengurutan berdasarkan pembagian dan penguasaan atau divide and conquer. Apa itu? Yaitu pengurutannya itu dengan cara datanya dibagi dua. Oke, datanya dibagi dua atau dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Lalu kemudian bagian-bagian kecil itu diurutkan secara paralel. Diurutkan secara paralel, kalau sudah digabungin lagi dan diurutkan lagi. Jadi lebih cepat. Dan teknik ini bisa menggunakan rekursif. Kita akan mempelajari yang merge sort. Oke, merge sort. Terakhir adalah pengurutan yang berkurang menurun, diminishing increment sorting. Nah, ini merupakan algoritma pengembangan dari insertion sort yang disebut dengan cell sort. Kita tidak bahas, Anda bisa cari-cari referensinya tentang cell sort. Nah, dari nama-nama ini, siapa yang memberi nama? Bisa jadi penemunya,
bisa jadi kalangan umum, kalangan akademisi biasanya. Artinya apa? Kalau Anda menggunakan algoritma pengurutan data, Anda pilih silahkan yang mana, mestinya yang paling bagus, begitu kan, yang paling cepat, dan Anda paham, gitu kan. Nah, terus kemudian namanya, nama algoritma itu pasti sudah copy, jadi tidak bisa diklaim, gitu. Jadi ini sudah buatan orang, algoritmanya sudah standar, ya. Di mana-mana kalau Anda cari bubble sort ya, logikanya sama, cari selection shot ya sama, insertion shot sama, semuanya sama. Berarti artinya adalah metode-metode ini adalah metode yang sudah final, yang sudah diuji, yang sudah ditemukan orang. Anda tidak bisa mengklaim algoritma ini sebagai punya Anda. Terus kalau nanti Anda suatu saat bisa menemukan kesalahannya, bisa menemukan kelemahannya, lalu kemudian Anda memperbaiki metode itu menjadi metode yang lebih bagus, lebih baik, lebih canggih, pasti Anda akan bisa penelitian dengan baik, bahkan mungkin bisa untuk S2, S3. Gitu ya. Yang namanya bisa menemukan kelemahan, berarti Anda harus paham benar metode yang lama, terus kemudian Anda membandingkan juga dengan yang lain-lain. Apakah yang saya klaim bahwa ini lebih bagus, itu sudah pernah dilakukan orang apa belum? Kalau belum pernah, oke, sayalah penemunya. Dan saya bisa S3 kalau itu. Oke, karena di dunia ini baru Anda yang menemukan. Tapi kalau ternyata metode yang Anda temukan itu sudah pernah, berarti bukan Anda. Berarti tidak ada kebaruan di situ. Nah, biasanya skripsi itu termasuk penelitian yang seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Paham? Paham, Mbak. Paham, Pak. Ya, coba saya. Halo, Damianus Duta. Damianus Duta. Saya ulang lagi, Damianus Duta. Iya, Pak. Oke, nah saya tanya, misalnya apa bedanya antara selection sort dengan insertion sort? Kalau selection tuh, kalau dari aku kayak dia di prioritasnya dulu gitu loh, Pak. Terus kalau yang insertion itu kayak yang diinsertkan dulu gitu nggak sih, Pak? Ya, terus bedanya apa? Ini kan namanya, berdasarkan namanya. Secara tekniknya gimana? Selection shot tadi ngapain? Prioritasnya apanya yang diprioritaskan? Urutannya dari Kalau insertion apanya yang diinsert? Hah? Gimana? bentar, Pak. Selection shot apanya? Gimana? Kalau selection itu dari kayak contohnya dari nilai terkecil ke terbesar. Ya, iya, pengurutan kan begitu dari kecil ke besar. Apanya yang diprioritaskan? Apanya yang disebut diselect itu apanya? Melakukan selection itu apanya yang diselect? Apanya yang dipilih? Kenapa dia dipilih? Apa? Ada yang lain bisa bantu? Dapat bonus, dapat keaktifan. Kalau benar loh, kalau salah enggak. Apa bedanya insertion sama selection?
Siapa yang belum? Edward tadi sudah. Kevin, Alvaro, Mungkin Kevin, ya, ya Pak. ya, mari. Kalau menurut saya ya tadi Mhm, itu mhm. pemahaman saya tuh kalau yang Inception tuh kayak main kartu. Jadi ada yang diambil gitu, Tuh, oke. terus kalau itu besar ya berarti misalnya ditaruh kanan gitu Pak. Di sebelah kanan. Heeh, terus kamu ketika yang dimaksud insert itu gimana? Itu betul, reminya betul. Terus kamu ambil, terus kemudian insertnya di mana? Gimana cara yang dimaksud dengan insertion? Insert. Mungkin insertnya kalau Mhm, misalnya dia lebih besar mhm. taruh di sebelah Kanan sisi kan? ya gitu Pak. Iya di sebelah kanan kan. Tadi kan kalau besar kan berarti kanan, Ya, relatif ke kanan. Terus yang dimaksud insertnya apa? Insertnya itu gimana? Ada yang bisa bantu? Insertnya itu apa? Select-nya itu apa? Yang justru kata-kata kuncinya, bubble-nya itu apa gitu? Merge, kata-kata itu. Yang lain? Lumayan loh, dapat poin loh. Annabelle? Ya, Pak. Ya, coba. Bedanya Bedanya selection sama insertion? kalau selection itu dilihat semua dulu nggak sih, Pak? Terus? Dari awal sampai akhir. Terus habis itu Ya, nanti terus? yang paling apa sih? Itu yang paling prioritas apa yang paling utama yang harus dipindah duluan Ya. gitu, jadi dipindah. Kalau insert itu kayak data yang pertama ditemuin itu yang apa langsung dipindah gitu. Kalau selection itu dilihat dulu semuanya. Yang paling perlu dipindah itu yang mana? Kayak gitu bukan, Pak? Yang perlu dipindah sudah lumayan, tapi belum tepat. Terus kalau insertion asal dipindah. Nah, iya, kalau ya kayak yang pertama ditemuin gitu, Yang pertama ditemuin dipindah. Insertnya. Oke, sepertinya belum bagus semua. Ada yang mau mencoba lagi atau sudah? Kalau sudah nanti saya lanjutkan supaya bisa kelihatan. Kalau bisa dapat kan lumayan nih Anda menjawab dengan benar. Dah, saya lanjutkan ya. Coba Pak. Siapa nih? Saya Abraham. Oke, gimana Abraham? Mungkin kalau yang selection itu prioritasnya itu misalnya kita mencari dari terbesar ke yang terkecil, berarti kita lihat satu-satu semuanya. Terus nanti lihat yang paling besar pindah ke yang pertama misalnya. Oke. Terus lihat yang terbesar kedua, pindah yang kedua gitu. Betul. Kalau misalnya yang tadi apa? Yang insertion itu mungkin prioritasnya adalah urutan awalnya, Pak. Urutan awal sebelum diurutkan. Urutan apa ya misalnya? Kalau di modul itu kan pakai kartu kan, Pak. Jadi misalnya ada nggak urutnya, ada king, jack, 10, queen, as. Nah itu kan berarti kita lihat satu-satu dari awal. Misalnya kita mengurutkan dari yang terkecil yang terbesar. Kita lihat urutan awalnya misalnya yang pertama apa ya? Misalnya jack yang awal, berarti jacknya tetap depan dari yang kecil. Tapi yang berikutnya 10, berarti 10-nya diambil, terus pindah yang paling depan. Ya, dibandingkan dengan data yang sebelumnya gitu, Pak. Jadi oke, terus insertnya? Insertnya ya yang tadi itu diambil terus dipindah ke. Nah, terus kalau pengaruhnya insert apa? Akibat dari insert apa? Secara logika coba, kalau kamu nyisipin sesuatu maka apa yang terjadi?
Urutan kartu urutannya berubah. Urutannya berubah, tapi terus apa yang terjadi di situ? Urutannya betul berubah, terus ada pergerakan yang terjadi. Itu pergerakan apa namanya? Nyisip, coba Anda bayangkan nyisip terus berarti apa? Urutannya berubah betul, tapi ada pergerakan apa di sini? Penyisipan itu kan mengambil sesuatu yang posisinya salah, terus masuk ke posisi yang benar, kan? Betul ya? Terus apa yang terjadi akibat dari nyisip itu? Pergeseran bukan, Pak? Apa jelas, tapi dengan data-data lain. Kata kuncinya, nyisip itu menyebabkan apa? Enggak ada ya, belum bisa ya. Menyebabkan geser. Oke, jadi nyisip itu menyebabkan data setelah yang disisip itu geser semua ke kanan, betul nggak? Berbedakan dengan tukar. Menukar dengan beda. Nah, jadi algoritma yang nomor 3 ini, penyisipan dan itu akan berbeda dengan algoritma nomor 1 dan 2. Algoritma nomor 1 dan 2 itu membandingkan lalu menukar. Sedangkan algoritma nomor 3 tidak ada penukaran. Yang ada adalah pergeseran. Nah, ini beda. Kalau secara teknik algoritma berbeda tuh antara nukar sama geser. Nah, nanti kita lihat nih. Kalau yang nomor 4, merge sort itu cuma ngurutin biasa tapi dipecah. Ya, jadi cuma dibagi 2, di split istilahnya. Oke. Kita lanjutkan ya. Karena belum ada yang menjawab dengan baik, belum ada yang benar. Oke, sekarang masuk ke bagian pertama, selection sort. Di dalam selection sort berarti kata kuncinya adalah data bisa jadi sudah terurut, data bisa acak, atau data terurut naik atau terurut turun, begitu kan ya? Tapi karena kita ini program, maka program akan menganggap data itu secara pertama-tama startnya itu dianggap belum terurut, walaupun kita mungkin sudah, tapi kita nggak tahu kan? Komputer kan nggak tahu duluan gitu ya. Jadi artinya tidak ada informasi bahwa data itu sudah terurut atau belum, kan tidak ada. Yang ngasih tahu kan usernya kan. Nah, kalau itu secara list, maka listnya itu ya kita nggak ngerti apa-apa. Komputer tuh nggak ngerti bahwa listnya itu sudah terurut atau belum, kan tidak tahu. Oke, terus kemudian algoritmanya itu ada 3 hal. Yang pertama adalah select, memilih. Yang kedua swap atau bertukar. Dan yang ketiga adalah penggeseran indeks. Ya, penggeseran indeks. Ya. Jadi caranya begitu, penggeseran indeks, pertukaran, dan pemilihan. Oke, tapi kata kunci yang lebih utama adalah pencarian dan penukaran. Pencarian itu tujuannya untuk apa? Untuk mencari yang diprioritaskan. Untuk mencari mana data yang paling tepat untuk ditukar. Paham ya? Kalau yang bubble sort itu sembarangan tukarnya, artinya per 2 ditukar. Tapi kalau selection sort, dia itu menukar tapi nggak sembarangan, tapi dia akan melihat mana yang paling benar untuk ditukar. Oke, mari kita belajar. Jadi selection sort itu merupakan kombinasi antara teknik sorting dan searching. Untuk setiap proses akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan, yang memiliki nilai terkecil atau terbesar. Terserah kalian, jadi pilihannya terserah kalian. Prioritasnya yang terbesar atau yang terkecil bebas, terserah. Tapi prinsipnya, ini contoh nih, misalnya ada data dan Anda mengasumsikan bahwa nilai terkecil itu akan selalu ditempatkan di posisi paling kiri, nilai terbesar itu akan ditempatkan di posisi paling kanan. Oke? Berarti kalau misalnya Anda menemukan data yang paling kecil dan ternyata tidak paling kiri, berarti kan salah posisi tuh. Betul nggak? Pertama Anda harus cari dulu data yang paling kecil mana dari data-data itu. Itu namanya teknik. Prioritasnya adalah yang paling kecil. Anda cari, ketemu nih yang paling kecil ini. Ternyata dia posisinya tidak paling kiri. Maka salah posisinya. Oleh karena itu, tukar data paling kiri dengan data itu, data terkecil itu. Demikian juga kalau prioritasnya paling besar. Anda boleh menggunakan prioritas paling besar. Berarti pertama Anda ketemu, terus Anda berpikir bahwa data paling besar itu sebelah kanan, dan ternyata data paling besar itu tidak berada di sebelah paling kanan,
maka tukar data paling kanan dengan data yang terbesar itu supaya posisinya benar. Itu prinsip dari selection sort. Makanya ada peristiwa select, yaitu memilih mau Anda tentukan, bisa paling besar, bisa paling kecil. Setelah Anda temukan, maka kemudian Anda cek posisinya udah betul apa belum. Kalau belum, maka tukar. Jadi ada dua peristiwa, pencarian, prioritas, dan pertukaran. Oke. Nah, ini contohnya ya. Contoh adalah kita mau urut naik, berarti di sebelah kiri harus paling kecil, sebelah kanan paling besar, betul ya? Nah, ini pertama data array-nya atau data list-nya seperti itu ya, 29, 5, 14, 36, dan 7. Anda lihat posisinya, kacak ya. Terus kemudian Anda akan mencari bilangan yang paling besar di sini. Cari-carinya gimana? Ya Anda mulai dari sini kan. Dari sini cari-cari satu persatu. Dah, ketemu data 36 ya. Oke, data 36 sudah ketemu ya. Nah, terus berarti itu posisi paling besar katanya ya. Itu adalah data paling besar. Dan ternyata kalau paling besar harusnya letaknya di mana? Sebelah kanan. Maka langkah berikutnya adalah nukar antara 36 dan 7. Perhatikan, 36 dan 7 itu ditukar. Pertanyaannya adalah, saya mau bertanya, siapa tahu dapat poin, bonus. Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana cara menukar dua buah bilangan? Ini di pertemuan pertama kayaknya Alpro sudah ada. Bagaimana cara menukar dua buah bilangan? 36 bisa ditukar dengan 7, gimana caranya? Kasih ke temporary file dulu mungkin, Pak. Oke, betul. Kasih di temporary file. Berarti apa? Gimana caranya? Jadi misalnya tadi masih yang tidak urut ya Pak, data yang di atas, terus dicek ketemu 36. Nah, terus kan sudah ada paling kiri 36-nya dimasukin ke temporary file dulu. Ya, terus yang paling kanan pindah ke bekasnya 36, terus dari temporary dipindah ke 7-nya tadi. Oke, berarti ditimpa, tapi artinya sebelum ditimpa sudah dicatat dulu gitu ya. Sudah disimpan dulu. Iya, supaya nggak hilang datanya. Betul. Bentar, saya akan kasih poin bonus. Bentar. Mana ya? Oh ini. Berapa nih, Bu? 712 00557. 00 557. Ya, ini ya. 557 kan? Ya. Ya, betul Pak, ya. Jadi betul kan? 557. Oke, berarti jelas ya bahwa 7 dan 36 ini sudah tertukar nih. Kriterianya adalah yang paling besar dan posisinya harus paling kanan, ternyata salah maka ditukar. Cara nukarnya udah betul pakai temporary ya. Jadi teman-teman mengingat kembali temporary. Persis Anda bayangkan kalau ada dua buah gelas, dua-duanya diisi sirup, sirupnya warna kuning sama hijau misalnya, ya. Tukar, tolong ditukar. Gimana caranya? Nggak bisa langsung dituang, maka Anda harus ambil gelas ketiga. Nah, selanjutnya terserah Anda, silahkan gimana caranya. Gelas ketiga yang kosong itu dipakai buat tampungan. Betul nggak? Nah, komputer juga kayak gitu. Terus langkah selanjutnya adalah sekarang Anda mencari bilangan terbesar kedua. Cari bilangan terbesar kedua ternyata 29. 29 letaknya harusnya di mana? Letaknya di 7. Betul kan? Posisinya harusnya di 7. Maka tukar 7 dengan 29. Dah. Terus kemudian cari bilangan terbesar lagi adalah 14. 14 harusnya posisinya di mana? Tetap di situ. Maka bagaimana caranya? Mau ditukar apa enggak? Ya kalau ditukar pun ya tetap posisinya ditukar dengan 14. Kalau tidak, ya berarti Anda harus cek apakah indeksnya sekarang sama. Kalau indeksnya sama berarti tidak ada perubahan, berarti tetap aja. Gitu ya. Lalu cari bilangan terbesar berikutnya adalah 7, ya. 7 paling besar. Lalu kemudian 7 dibandingkan dengan 5, maka ditukar posisinya. Sudah terurut? Sudah. Gitu caranya teman-teman. Ini secara data, secara visual gampang ya. Codingnya gimana? Oke, codingnya gimana? Kita lihat. Ini Python. Pertama, Anda harus buat function
namanya selection sort. A ini adalah apa? A ini adalah listnya. Lalu kemudian Anda loop dari I in range len A ini adalah panjang listnya ya. Besar listnya, panjang listnya. Oke, sudah. Terus minimum index sama dengan I ini apa? Ini apa? Bilangan minimum. Loh Pak, tadi kok maksimum? Kan saya bilang tadi, terserah. Anda mau memprioritaskan paling kecil apa paling besar? Terserah. Ini kebetulan codingnya ini pakai minimum, berarti dia mencatat bilangan paling kecil. Bilangan paling kecil itu harus paling kiri ya teman-teman. Betul nggak? Kalau secara urut naik kan berarti paling kiri. Kemudian Anda lakukan perulangan lagi J, mulai dari I plus 1 sampai dengan panjangnya listnya. Jika A minimum indeks lebih besar dari A yang ke J, itu artinya apa? Jika yang disebut minimum itu ternyata lebih besar dari sesuatu, loh katanya minimum, ya kan? Katanya minimum, kok lebih besar? Berarti salah dong, dia bukan minimum. Maka minimumnya diupdate. Perhatikan ini minimum indeks sama dengan J. Apa artinya minimum sama dengan J? Apakah Anda mengganti nilainya? Bukan. Anda hanya mencatat indeksnya. Jadi Anda cuma menyimpan indeks posisi di array atau di list itu mana tempatnya bilangan minimum. Bukan mendapatkan nilai minimumnya, bukan. Tapi mencatat posisinya. Jadi ini indeks loh teman-teman ya. Perhatikan ini indeks bukan datanya, bukan bilangan minimumnya. Jadi yang dibutuhkan adalah indeksnya yang dicatat. Oh posisinya di situ gitu ya. Habis itu tukar, ini namanya tukar. Kalau di apa namanya di Python itu nukar gampang banget ya. Kalau A, B mau ditukar B, apa gini. Ini di Python, hanya Python teman-teman. Kalau di C gimana? Kalau di C berarti harus temporari sama dengan A. Kemudian A sama dengan B. Terus B sama dengan temporari. Ini adalah secara umum. Bahasa C kayak gini. Ini Python. Hanya Python yang bisa kayak gini. Itu pertukaran dua buah data. Oke. Dan ini Python. Sudah cukup? Sudah. Ada pertanyaan di sini? Karena saya tanya kalau nggak ada. Bagaimana? Ini kan urutnya urut. Bagaimana supaya urut turun, teman-teman? Dari besar ke kecil gimana caranya? Apa yang harus saya ubah? Ada yang bisa menjawab? Nanti saya kasih poin. Bagaimana supaya urutnya urut turun dari besar ke kecil? Dewangga, Yuka bisa menjawab? Dijawab dulu ya. Dewangga ada nggak orangnya nih? Ada, Pak. Bisa nggak? Dewangga. Ada, Pak. Bagaimana caranya supaya urutnya urut turun? Apa yang harus saya ubah dari coding ini? Ini kan urut naik dari kecil ke besar. Sekarang saya pengen ngurutin dari besar ke kecil. Berarti dari indeks yang max, Pak. Ya enggak? Iya, terus caranya gimana? Dari indeks max betul. Gimana caranya? Apakah saya harus ganti max index? Atau gimana? Ada yang mau jawab, teman-teman? Ya? Kurang tahu ya, Pak. Oh, kurang tahu. Oke. Yang lain? Ada yang mau menjawab? Mungkin lambang lebih darinya, Pak. Oke, yang ini ya. Yang lebih darinya ini ya. Ini ya. Diganti. Aduh, sorry. Ini diganti jadi? Kurang dari. Kurang dari. Betul. Siapa tadi? Michael Rian, Pak. Oke, sebentar. Saya catat. Berapa nih, Mu? 712 005 34. Oke, terima kasih.
Semudah itu teman-teman. Ini diganti jadi lebih besar. Lebih besar jadi lebih kecil. Udah cuma itu aja. Mari kita buktikan teman-teman. Ya. Nanti. Kita lihat codingnya untuk selection sort ya. Selection sort. Ini kayak ganti selection sort. Nah. Ini ya nggak usah diperhatikan dulu bubble sortnya ya. Ini nanti. Ini nanti. Nah programnya seperti ini tadi saya copy paste biasa. Terus array-nya sama ya. Ini array-nya. Atau list-nya. Ini datanya. Lalu Anda tampilkan dulu bilangannya. Nih. Berapa 29 ini kan apa adanya ya berarti ya. Ditampilkan apa adanya. Lalu Anda jalankan fungsi selection sort-nya. Lalu ditampilkan hasilnya setelah dijalankan selection sort-nya. Mari kita lihat. Awalnya 29, 5, 14, 3, 6, 7. Hasil akhirnya adalah 36, 29, 14, 75. Loh ini kok berarti descending? Ya. Sekarang kalau mau ascending berarti ini diubah. Oke, saya jalankan lagi. Nah. Semudah itu teman-teman. Ada pertanyaan tentang cara pakainya. Jadi mungkin ya, ini yang saya takutkan nih. Mungkin di internet Anda akan dapat ini. Source code ini mungkin banyak sekali. Pertanyaan berikutnya, cara pakainya gimana teman-teman? Bisa nggak source code-nya ada tapi nggak bisa dipakai? Itu sering sekali dihadapi. Jangan senang dulu kalau Anda sudah dapat source code. Karena belum tentu bisa pakainya. Oke? Ya, jadi ini contohnya cara pakainya. Ini algoritma dari internet. Oke, silahkan Anda copy paste boleh. Yang penting ngomong ya bahwa ini algoritma ini saya dapatkan dari internet. Nah, terus ini adalah list. Lalu kemudian ditampilkan dulu, dibuktikan ini udah benar belum. Oke. Lalu panggil fungsinya. Lalu kemudian ditampilkan lagi, oh iya ternyata udah urut. Nah, seperti itu cara pakainya, teman. Kalau pakai bahasa sih gimana? Ini pakai bahasa sih. Nih, selection sort. Sama, rumusnya sama. Ya, caranya sama. Ini caranya gimana sih? Anda mungkin perlu dibahas nih caranya nih. Mulai dari saat I sampai sepanjang datanya ya, sepanjang ini ya dari 29 sampai 7 nih. Terus kemudian minimum indeks itu berarti mencatat indeks paling kecil dalam hal ini adalah 5 nih. Ya. Terus Anda loop dari J in range I plus 1 berarti mulai dari 1 sampai dengan len A ya, mulai dari 1 sampai dengan len A. Dicek apakah minimum indeks lebih besar daripada A yang ke J, berarti artinya apakah ada yang lebih besar lagi dari 5? Tidak ada, tidak ada yang lebih kecil lagi, sorry. Ini kan berarti paling kecil kan? Sudah tidak ada lagi yang lebih kecil dari ini, maka tetap tidak ada yang berubah. Lalu kemudian karena 5 itu adalah harusnya paling kecil, maka dia harus diletakkan di posisi yang paling depan. Berarti 5 kan geser dengan 29. Jadi, sorry, akan terjadi pertukaran antara 29 dengan 5. Dan seterusnya ya teman-teman. Ada pertanyaan tentang ini? Yakin bisa? Ini algoritma yang bisa dibilang di seluruh dunia hampir sama. Karena tekniknya itu sama semua. Jadi Anda bisa cari dengan mudah di internet. Yang penting Anda paham caranya. Oke, dan tidak boleh dimodifikasi karena ini punya buatan orang. Ya. Sudah selection sort seperti itu ya. Saya lanjutkan dengan yang lain. Bubble sort sekarang. Kenapa disebut bubble? Karena kayak gelombang-gelombang naik. Apa ini gelombang-gelombang? Datanya itu akan diurutkan per 22. Jadi per 22 akan swap gitu ya. Oke, caranya adalah membandingkan item yang sepasang item yang bersebelahan. Jadi
sepasang data ini dibandingkan, kalau posisinya salah, maka di-swap. Oke, ditukar. Terus ulangi sampai akhir. Anda tidak bisa cuma sekali jalan ya teman-teman. Sekali swap itu jadi nggak bisa ya. Kan datanya banyak. Berarti artinya Anda per dua-dua Anda tukar tapi tidak bisa sekali jalan. Nggak bisa cuma satu apa ya namanya satu sekali lihat langsung selesai itu nggak bisa. Jadi harus diulang. Oke, sampai semuanya udah terurut. Oke, seperti itu ya. Kenapa disebut bubble? Karena bentuknya dia selalu geser per dua-dua naik terus. Makanya bubble. Nah, ini contohnya sama datanya 29, 5, 14, 36, dan 7. Oh iya, tadi lupa nih. Nanti sekalian ya, bareng dua algoritma ya. Demonya ya, demo yang ada visualnya itu. Tadi lupa. Nah, ada pertama per dua-dua kan, 29 dengan 5. Anda bandingkan. Ternyata salah posisi kan? Karena harusnya 5-nya di kiri kan? Kan mau naik, urut naik kan? Berarti salah tuh, 29 dan 5 itu salah posisi. Maka geser. Ditukar ya, ditukar maksudnya. Saya sering ngomong dengan geser ya, hati-hati ya. Harusnya tukar, ya, tukar. Berarti 5 dan 29 itu di-switch, di-swap, ya, ditukar. Dan terus kemudian 29 dengan 14, teman-teman. 29 dengan 14 ternyata juga salah posisi kan? Maka ditukar lagi. 14 dan 29. Betul ya? Terus 29 dengan 36 salah posisi? Betul posisinya ternyata. 29 dan 36 itu sudah betul posisinya. Maka diem aja. Tidak ditukar. Lalu 36 dengan 7 salah posisi? Salah. Maka ditukar. Ya kan 36 dan 7 ditukar. Maka 7-nya di 36, 36-nya di belakang. Oke, hasilnya gitu. Apakah ini sudah terurut? Belum. Makanya tidak bisa sekali lihat, tidak bisa sekali jalan, harus diulang. Tapi yang bisa dipastikan dari data ini apa? 36 itu sudah pasti betul di paling kanan. Nggak mungkin ada yang lebih besar dari 36. Kenapa? Karena sudah bubble. Karena pembandingannya sudah per dua-dua. Jadi misalnya 36 itu paling depan, dia pasti akan berada di paling belakang, di akhir kondisi itu. Karena dia udah paling besar. Jadi posisi 36 itu sudah terkunci, sudah final. Paham ya? Sudah final. 36 itu sudah final. Terus yang belum final adalah 5 sampai 7 ya. 5 sampai 7 itu belum final. Maka Anda ulangi. Bandingkan lagi 5 dengan 14. Posisinya udah betul. 14 dengan 29 posisinya udah betul, sorry. Terus 29 dengan 7 salah ya. Maka 7 dan 29 ditukar. Sudah tidak perlu lagi 29 dibandingkan dengan 36 itu udah nggak perlu. Karena posisi 36 terkunci. Jadi sudah fix, sudah betul posisinya. Oke, sudah ya sampai di sini. Apakah masih ada yang salah? Masih. Maka Anda ulangi lagi 5 dengan 14. Sudah betul posisinya. 14 dengan 7 salah. 7 pindah 14 jadi ke kanan. Dah, terus 14 dengan 29 enggak perlu karena udah final. Ya, 29 udah final berarti enggak perlu ditukar-tukar. Oke, apakah itu sudah selesai? Sudah. Ya sudah. Itu sudah terurut. Sekarang mari kita lihat demonya yang visual yang yang ada di website supaya Anda bisa melihat secara animasi ya. Mari kita lihat bubble sort dulu. Jadi di website yang sudah saya tuliskan ini HackerArt ini Anda bisa lihat visualnya, visualisernya. Nah, contohnya ada datanya jumlahnya 5 ya. Tadi kan datanya saya sudah catat di sini nih. Nah, ini datanya. Biar sedikit ya, nggak usah banyak-banyak. Anda pilih yang array, lalu paste. Oke, array-nya value-nya ini. Lalu Anda run. Ini bubble sort loh, ini bubble sort nih. Oke, persis seperti array kita ya. Lalu Anda geser nih. Pertama starting bubble sort. Terus for each dan sebagainya silahkan Anda baca. Terus kemudian starting pass 1. Oke, ini tahap 1. Lalu kemudian for each element moving through the list. Oke. Terus kemudian compare. Yang 5 salah ya. Maka
switch. Oke, swap nih, dah. Terus kemudian 36 dengan 29, compare lagi, swap lagi. 36 dengan 14, compare lagi. 36 dengan 7, compare lagi. Oke, seperti ini. Belum selesai, 36 udah final, maka 36 fix. Oke, 36 jadi fix. Dah. Lalu 5 dengan 29 diulangi lagi. Nih, 5 dengan 29. Udah betul posisinya, biarin. 29 dengan 14, bandingkan lagi. Oke, ditukar. 29 dengan 7, 7 tukar. 29 tidak perlu dibandingkan dengan 36 ya, karena udah final. Stop. Berarti ini jadi hijau nanti 29-nya. Oke, terus 5 dengan 14 sudah betul posisinya, sudah. 14 dengan 7 salah, tukar. Oke. 14 sudah final. 5 dengan 7 dibandingkan, dah final. Dah selesai. Nah, 5 dengan 7 walaupun posisinya udah benar, tetap dibandingkan ya teman-teman. Karena komputer itu bodoh. Dia tidak tahu kondisi itu udah terurut apa belum, dia nggak tahu. Oke. Karena dia tidak tahu, maka dia tetap membandingkan. Nah, ini kejelekannya. Anda bayangkan di setiap perbandingan dua-dua data, itu bisa jadi terjadi pertukaran. Padahal yang namanya menukar data itu berat. Dibandingkan hanya membandingkan. Ya, hanya membandingkan itu cepat. Tapi pertukaran data itu lebih lambat. Maka algoritma bubble sort adalah merupakan algoritma yang paling lambat. Algoritma pengurutan data yang paling lambat. Paling jelek bisa dibilang. Tapi paling logis atau paling kepikiran saat membuat program. Ada pertanyaan sampai di sini? Bubble sort? Bisa teman-teman? Diam semua. Gimana? Bisa, Pak. Bisa, oke, puji Tuhan. Kita lanjutkan selection sort. Tadi belum kan? Iya, selection sort. Pilih lagi 5, terus pilih yang array, lalu paste lagi di sini. Run lagi. Ini adalah yang selection ya. Selection ya. Selection tadi gimana? Selection adalah mencari yang paling kecil dulu atau yang paling besar dulu ya. Oke, lihat algoritma ini ngapain. Ternyata dia menggunakan big index. Big index itu berarti dia akan menganggap bahwa dia akan memprioritaskan yang paling besar. Oke, namanya aja big. Dia mencatat posisi terbesar sekarang adalah elemen pertama, teman-teman. Jadi elemen pertama itu dianggap sebagai yang terbesar. Oke, dianggap loh, ini baru dianggap. Lalu kemudian 36 dibandingkan dengan semua data yang ada. Apakah dia lebih besar atau tidak? Kalau dia paling besar ya berarti sudah dipastikan bahwa 36 adalah paling besar. Coba kita lihat, dia akan membandingkan dengan 5 ya, dibandingkan dengan 5, ternyata masih besar 36, lalu dibandingkan dengan 29, ternyata lebih besar 36, bandingkan dengan 14 paling besar, lalu bandingkan dengan 7 juga paling besar, berarti 36 ini terbesar nih. Posisi terbesar kok salah posisi, padahal harusnya di indeks keempat. Maka swap. Oke, maka swap. Swap dengan 7, karena posisi 7 tadi posisi paling kanan. Jadi 36 di swap dengan 7. Gitu ya. Terus kemudian sekarang Anda sudah tahu bahwa 36 itu sudah pasti di paling belakang. Itu udah benar ya. Sekarang cari elemen terbesar kedua yaitu 29. Dan dispas. Jadi ini sudah final. Lalu kemudian 29 dicari nih. Pertama Anda ngecek, ini selalu menganggap bahwa indeks ke 0 itu paling besar ya. Dia selalu menganggap. Lalu 7 dibandingkan dengan 5, terus dibandingkan dengan 29, bandingkan dengan 14, dan ternyata 29. Maka posisi 29 ini dianggap terbesar ya. Lalu kemudian ditukar dengan posisi 14 karena harusnya dia di paling kanan setelah 36. Maka tukar. Oke. Nah, tukar. Udah final berarti langkahnya. Oke, setelah itu Anda cari bilangan terbesar lagi itu 14. 7 dibandingkan dengan 5, 7 dibandingkan 14, 14 ternyata paling besar. Maka 14
adalah bilangan terbesar. Lalu 14 harusnya posisinya udah benar di posisi kedua ini kan. Ya sudah, kalau gitu nggak usah ngapa-ngapain. Oke, nggak perlu ngapa-ngapain, berarti nggak perlu ditukar istilahnya. Tapi program ini ternyata tetap menukar. Dia tetap menukar dan akhirnya final. Lalu dicari lagi bilangan terbesar lagi adalah 7. Ya, ini 7. Lalu 7 di posisi harusnya posisinya sama dengan 5, maka dia ditukar. Oke, sudah selesai. Apa yang menarik dari selection sort lebih baik daripada bubble sort? Coba ada yang mau menjawab saya? Apa yang membuat insertion sort lebih baik daripada insertion? Apa yang lebih menyebabkan selection sort lebih baik daripada bubble sort? Mari, bisa dijawab. Saya akan beri poin keaktifan kalau jawabnya benar. Yang sudah dapat, ya sudah dulu. Saya, Pak. Ya, Sevanya ya. Ya, kalau selection sort tuh dia langsung membandingkan semua itu udah, Pak. Apa jumlah datanya dibandingkan, jadi cari yang besar langsung apa? Langsung dipindahkan ke paling sebelah kanan gitu, Pak. Sedangkan kalau insert sort, bubble sort tadi, Pak, harus membandingkan dua buah bilangan, terus dibandingkan lagi, bandingkan lagi, Pak. Jadi kelihatannya berarti kan artinya belum tentu benar tapi sudah tukar ya. Iya, Pak. Gitu kan maksudmu ya. Jadi bubble sort itu per dua-dua dia tukar. Padahal penukaran itu belum tentu benar. Bisa diulang kembali kan maksudnya ya. Nah, jadi karena ditukar terus padahal belum tentu benar kan rugi dong. Tidak efektif, betul nggak? Coba kalau yang pakai model ini, pakai model selection, dia nyari dulu yang posisi yang paling tepat baru ditukar. Jadi prosesnya lebih cepat. Karena apa? Proses penukaran itu lebih lambat dibandingkan dengan pembandingan. Gitu ya. Jadi betul ya jawabannya, saya akan catat. Berapa? 712 2000618. Oke. Terima kasih. Jadi ini Anda bisa belajar dari sini ya. Ini yang tidak dijelaskan nanti Anda baca sendiri ya. Oke, saya lanjutkan dengan sort ya fungsinya. Anda bisa copy paste ini ke Python. Ini contohnya di Python. Anda tadi kan harusnya bisa di-undo tuh ini. Nah, ini ya bubble sort ya. Nah, Anda tinggal ganti nih bubble sort. Nah, udah. Ini bubble sort, Anda run, ya sama, hasilnya sama persis. Ini 36 sampai 5 ini turun nih. Kalau Anda mau ngubah gimana teman-teman? Kalau mau dijadikan urut naik gimana? Bubble sort supaya urutnya urut naik. Diubah apanya? Menjawab? Bubble sort supaya urutnya urut naik diubah apanya? Halo. Tidur semua atau gimana? Bubble sort kalau supaya urut naik apa yang diubah? Mungkin Fernando? diubah tandanya, Pak. Mungkin diubah tandanya. Tanda ini? Iya, Pak, mungkin. Ya, oke, saya coba ya. Save. Saya akan run. Apakah berubah? Ya, betul ya. Jadi ini cuma diubah tandanya saja. Oke, saya akan kasih nilai berapa nih, Bu? 7120. 0571. Betul ya, hanya diubah ini. Sekarang saya ingin bertanya lagi, apa arti baris 7, teman-teman? Ini dari selection sort. Kenapa harus di if di baris 7 di selection sort? Ada yang bisa jawab?
Kalau bisa, saya kasih bonus lagi. Baris 7 itu buat apa maksudnya itu? Mencegah angkanya sama mungkin, Mbak. Mencegah kalau angkanya sama nggak perlu ditukar. Oke, bukan angkanya, apanya? Bukan angkanya, udah betul. Kalau sama tidak perlu ditukar, tapi bukan angkanya, apanya? Bukan angkanya. Nilainya, Pak. Nilainya apanya? Nilai apanya? Indeks. Indeksnya, betul. Jadi nilai indeksnya sama. Jadi misalnya posisinya 14 tuh tadi. Terus kita kan 14. 14 itu kan posisinya udah di tengah. Bener nggak? Nah, nilai 14 itu nilainya 14. Tapi kan dia itu posisi terbesar waktu itu ya. Nah, terus kemudian dia sudah di posisi yang tepat. Maka tidak perlu ditukar. Caranya tahu bagaimana? Ketika minimum indeks sama dengan I. Kan sama tuh berarti posisinya. Kalau sudah sama, nggak usah ditukar. Tapi kalau tidak sama, maka tukar. Gitu. Gitu ya, paham ya teman-teman? Jadi bukan angkanya, bukan nilainya, tapi indeksnya. Kalau posisi indeksnya itu sudah sesuai di situ, tidak ada perubahan maksudnya. 14 itu diharuskan di posisi tengah, di indeks tengah. Tapi ternyata 14 itu sudah pas di tengah, ya udah nggak usah diubah kan, karena udah di situ maksudnya. Nah, kalau Anda tidak menggunakan baris 7, apa yang terjadi, teman-teman? Kalau baris 7 ini dihapus, kira-kira error apa atau gimana? Kalau baris 7 ini tidak ada, gitu. Langsung baris 8 naik ke atas gitu. Kira-kira yang terjadi apa? Harus atau enggak baris 7? Ayo kalau bisa jawab. Enggak harus kan, Pak? Enggak harus. Cuma mencegah perubahan pertukaran dengan diri sendiri bukan? Betul, terima kasih. Tadi siapa namamu? 632, Pak. Oh, bentar. 7 1 2 0 0 632. 632. Betul. Jadi tidak harus ada ya teman-teman. Kalau ini nggak ada nggak apa-apa. Tapi jeleknya apa? Kalau ini nggak ada berarti nuker terus. Walaupun posisinya di situ. Lah ngapain 14 ditukar dengan 14? Ngapain coba? Kan nggak ada gunanya. Padahal kita sudah tahu bahwa 14 itu kalau penukaran itu lambat. Jadi kalau bisa kan jangan nuker. Gitu ya. Paham ya di sini ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Saya senang. Kalau aktif gitu saya senang sekali. Bahkan pertanyaan yang sulit juga saya senang, walaupun saya nggak bisa jawabnya mungkin. Ya. Tapi saya akan jadi PR gitu bagi saya sendiri. Jadi kalau nggak ada yang tanya, saya sedih sekali. Oke, sepi. Nah, sekarang berikutnya adalah inset sensor. Ya. Inset sensor ini adalah nyisip. Oke, tadi kata kuncinya menyisip di posisi yang tepat. Kalau akibat dari penyisipan apa? Geser. Jadi bukan tukar, paham ya? Nyisip akibat dari penyisipan, maka terjadi pergeseran. Dan tidak ada penukaran. Gitu ya teman-teman, hati-hati ini. Masalah ini. Oke, terus gimana? Persis seperti kartu remi. Saya nggak bisa demoin kartu remi. Ini pakai ini aja. Nah, ini contohnya. Kalau posisi 12 itu salah, oke ya, harusnya maka 12 itu ada di mana teman-teman? Oh, di antara 10 sampai 24. Maka caranya bagaimana? Maka dia akan tahu posisinya di antara 10 sampai 24. Terus akibat dari memasukkan 12 di antara 10 sampai 24, maka apa? 24-nya geser ke kanan, 36-nya juga geser ke kanan, bener nggak? Itu namanya nyisip. Loh, geser itu kan nggak masalah Pak, biasa aja. Iya kalau gesernya kartu remi gampang. Ya kan, kalau kartu remi gesernya nggak masalah. Tapi kalau data list, geser itu gimana? Padahal setiap blok, setiap kotak itu ada nilainya, bener nggak? Sudah ada angkanya. Geser itu gimana? Apakah berarti ada data nyisip? Memori tidak bisa dihapus, teman-teman. Data array, data link list itu tidak bisa dihapus. Nah, terus gimana kalau geser? Geser berarti nge-replace. Ini yang menarik nih.
geser berarti replace. 12 akan mereplace 36. Oke. 12 akan mereplace 36 dan 36 akan tetap. Nah, terus 12 akan mereplace 24. Jadi posisinya itu gini kalau mau nge-replace. 12 akan nge-replace ini ya. Terus 26 akan nge-replace 36 lalu 36 ada sendiri. 36 akan geser. Jadi nanti 12 akan replace ini. Terus 24 ke sini, 36 ke sini gitu. Modelnya replace, tapi hati-hati loh tentang replace ini. Kalau Anda lupa replace saja, tapi tidak ada data yang sebelumnya, maka hilang datanya. Karena replace kan berarti sudah menghilangkan, menghapus kan, namanya replace kok. Nah, jadi hati-hati dengan replacement ini. Oke, caranya bagaimana? Di sini tidak ada pertukaran, teman-teman. Apakah berarti lebih bagus? Kira-kira menurut kalian lebih bagus apa lebih jelek, teman-teman? Tidak ada pertukaran. Tadi kan katanya tukar jelek nih. Lalu kalau nyisip kira-kira jelek apa bagus? Lebih bagus mana dengan tukar? Lihat operasinya. Operasinya ternyata nge-replace juga. Tukar kan replace juga kan? Bener nggak? Ada temporary di replace gitu kan? Berarti sebenarnya geser sama tukar itu sama aja. Malahan di insertion sort ini nge-replace-nya banyak. Benar nggak? Kalau Anda gesernya di depan, coba bayangkan kalau ini misalnya angka 1 nih. Berarti harus posisinya di sini tuh. Berarti gesernya berapa kali? 1, 2, 3, 4. 4 kali. Dan itu lebih banyak kan replace-nya. Ngerti ya maksud saya ya? Kalau tukar kan cuma 2 ya. Paling parah ya bubble sort karena selalu nukar. Tapi kalau insertion sort kan walaupun nukar tapi kan jarang. Nah ini memang nggak ada tukar. Tapi dia itu masuk ke sini itu gesernya 4 kali. Lah kalau ini ada 1 juta. 1 juta. Gesernya berapa? 9 9 kali. Benar nggak? Geser itu sama aja nge-replace sebanyak 999.999. Lebih parah kan? Daripada 22 atau daripada insertion sort, benar nggak? Daripada selection sort. Jadi kelihatannya dia memang nggak nukar, tapi sebenarnya ya sama aja lambat. Karena modelnya adalah dengan menyisipkan sehingga geser. Mulai dengan satu item yang sudah urut, pilih item selanjutnya, masukkan pada posisi yang benar, sehingga item sebelumnya tetap terurut, ulang sampai semua data selesai dimasukkan. Gitu ya. Nah, kita lihat sekarang. Ini insertion sort. Insertion sort. Nah, 36 itu adalah posisi awal. Ya, 36 posisi awal. Lalu kemudian 36 dibandingkan dengan 5. Dan ternyata posisinya salah. Benar kan? Kalau yang tadi kan berarti tukar. Tukar itu berarti 36 ditukar dengan 5. Nah, tapi ini beda. Tapi ini adalah namanya insert. Oke, insert. Nah, kalau insert berarti 5 itu akan diambil, lalu kemudian ditaruh di elemen paling depan, lalu 36 akan menempati posisi kedua. Ya. Kebetulan 29 itu tetap, 14 tetap, dan 7 tetap. Kebetulan. Ya kan? Berarti cuma 36 yang akan mendapatkan masalah. Berarti caranya hampir mirip dengan tukar ya sebenarnya ya dalam hal ini ya. Terus sekarang 36 dibandingkan dengan 29. Ternyata posisi lagi, lalu 29 diambil, lalu kemudian disisipkan ke 29 posisi itu. Oke. Terus 36-nya geser ke kanan. 14-nya tetap, 7-nya tetap. Lalu kemudian 14 dibandingkan dengan 36, ternyata salah lagi posisinya. Tapi 14 ternyata tidak bisa ditukar dengan 36 begitu saja, ya. 14 tidak ditukar dengan 36 begitu saja. Tapi ternyata 14 kan posisinya harusnya di antara 5 dan 29, ya kan? Maka gesernya sekarang menjadi banyak, yaitu 2 kali.
29 dan 36. Bagaimana caranya geser? Caranya geser ini berarti ini diambil ya. Oke. Ini misalnya data ke 0, data ke 1, data kedua, ke data ketiga ya. Data ketiga kan diambil, berarti di copy ya. Copy sama dengan data ketiga. Ya, gitu ya. Copy sama dengan data ketiga, berarti copy sama dengan 14. Oke, nggak masalah. Terus kemudian dia harus posisi ke sini kan? Di sini nih posisinya. Nah, maka data yang kedua itu akan diisi dengan data ke 1. Jadi data yang kedua diisi dengan data ke 1 berarti 29. Terus kemudian data yang ketiga akan diisi dengan data yang kedua. Oke, berarti data yang ketiga ini akan diisi dengan data kedua, yaitu 36. Jadi geser caranya begitu. Jadi replace, ya, jadi replace. Lalu baru terakhir kalau sudah semuanya digeser, ini kan 29 dan 36 dulu ya, digeser dulu ini. Lalu yang ini posisi data ke 1, data yang ke 1 diisi dengan C. Begitu cara. Bayangkan berapa kali replacement terjadi. Kalau gesernya terlalu jauh, ya kan? Makin banyak kan berarti per replace-nya. Nah, itu akan jelek. Oke. Sekarang 7. 36 bandingkan dengan 7. Ternyata salah. 7 gesernya berapa kali? 1, 2, 3. 3 kali. Sama caranya. Ya, sama caranya. Replace sebanyak 3. Memang tidak ada pertukaran, tapi geser itu sama, hampir sama malah saya katakan hampir sama dengan tukar. Karena mereplace. Bahkan replace-nya juga banyak banget. Mari kita lihat di animasinya. Insertion sort. 5 ya. Paste. Nah, masih. Set. Oke, dah ya ini. Ini insertion sort. Next. 36 dengan 5 nih. Oke, dibandingkan processing record in position 1 ya, mulai dari position 1 ya. Oke, terus move the blue record to the left until it reach the position. Jadi 5 itu harus di posisi mana sih harusnya? To the left loh ya. Itu harus di posisi sebelum 36. Ya sudah, berarti sekali tok kan. Terus geser. Ini di sini kata-katanya swap, tapi seharusnya geser ya. Ini saya nggak tahu kenapa kata-katanya di website ini swap. Tapi ini kan swap itu kan karena 2 ya. Tapi kan belum tentu, tapi harusnya geser. Karena ini insertion. Oke, sudah. Terus processing record and position 2 ini 29 dibandingkan harusnya geser ke kiri kan sampai sesuai dengan posisi yang tepat yaitu 36 dan 29. Ini. Terus 14. Nah, ini 14 tidak bisa langsung ditukar dengan 36. Tapi nah ini kalau ini saya nggak tahu ya, ini websitenya agak berbeda. Saya belum ngecek ya sampai insertion sort. Harusnya itu dia tidak swap satu-satu, tapi dia harusnya sampai di sini, 14-nya ke sini lalu geser semua. Loh kalau ini kan swap ya, jadi agak berbeda ya kalau saya ya lihat. Ini insertion sort ini berbeda. Oke, dah ini kan swap satu-satu kalau ini ya. Dah terus 7 ini swap lagi nih berarti. Nah, 1 kali, 2 kali. Ya tapi prinsipnya kan berarti terjadi replacement karena swap itu juga replace. Saya tidak setuju dengan swap kalau ini ya. Saya di sini saya tidak setuju karena insert itu beda dengan swap. Ya. Kalau saya selama ini yang saya belajar itu insertion sort tidak menggunakan swap. Gitu ya. Nah sekarang kita lihat source code-nya. Nah ini source code-nya tidak ada swap di sini. Yang ada geser. Jadi pertama Anda loop dari 1 sampai length, 1 sampai panjang. Kenapa 1? 1 itu adalah indeks kedua kan, indeks kedua. Jadi posisi kedua. Lalu posisi pertama itu dijadikan tempat untuk acuan untuk gesernya. Lalu key sama dengan array yang ke i. Key sama dengan array yang ke i itu adalah posisi indeks pertamanya. Ini indeks pertamanya ya. Dicek ya. Jadi kalau misalnya ini tadi saya akan menggunakan ini ya. Ini kita prosesnya dari indeks pertama nih. Key-nya itu ini. Key-nya itu 5. Ya, key-nya itu 5. Nih ya, jadi sama dengan ini.
Q sama dengan 5 ini. J sama dengan I-1. J sama dengan I-1 itu berarti ini Q, ya ini Q, ini J. Ini J, ini Q. J sama dengan I-1. I-nya kan di sini nih. I-1 itu ini. Q-nya tuh di sini. Ya. Terus selama J lebih besar dari 0, pasti kan J-nya lebih besar dari 0. Dan Q kurang dari array yang ke J, berarti 5 kurang dari array yang ke J. 5 kurang dari array yang ke J. 5 kurang dari 36. Betul kan? 5 kurang dari 36. Maka, lihat, maka array yang ke J plus 1 sama dengan array yang ke J. Berarti array yang ke J plus 1 itu ini sama dengan array yang ke J. Berarti 36. 36 berarti ada di sini. Terreplace toh? Dah kan sudah cuma satu toh kan nggak ada lagi di samping sini kan nggak ada. Maka habis itu J-1 ya ini J-1 berarti dikurangi lagi J-nya. Habis itu array yang ke J plus 1 sama dengan Q. Berarti array yang ke J plus 1 itu ini posisi ini. Diisi dengan Q. Q-nya berapa? 5. Berarti posisinya jadi ini harus dipahami teman-teman, harus dicoba ya codingnya ini. Nah kalau yang agak banyak, misalnya yang ini posisi 14 nih. Berarti ini adalah Q-nya ini Q, ini J-1. Ya. Ya, terus Anda bandingkan 14 dengan 36 masih lebih kecil, 14 dengan 29 masih lebih kecil, 14 dengan 5, loh kok lebih besar? Oke, berarti posisinya ada di sini. Karena posisinya ada di sini maka geser semua ya ke kanan. Perhatikan ini geser semua. 14-nya akan ada di sini. Nanti 29-nya di sini, 36, 7. Modelnya gitu. Oke, jadi caranya seperti itu. Itu insert. Berarti diambil, lalu cari posisi yang tepat, lalu yang lain akan geser ke kanan semua. Cara gesernya adalah array yang ke J plus 1 sama dengan array yang ke J. Jadi sebelah kanan diisi dengan depannya. Sebelah kanan diisi dengan depannya. Sebelah kanan diisi dengan depannya. Gitu. Berarti terjadi replacement. Hati-hati. Berarti terjadi replacement. Ini replacementnya. Replace atau ini? Nge-replace. Nah, Anda jangan sampai kehilangan key. Betul nggak? Kalau key-nya nggak dicatat, maka posisinya udah geser. Yang paling depan, yang harusnya posisinya ditempati malah jadi nggak ada. Datanya udah hilang soal. Jadi key-nya harus dicatat teman. Gitu ya. Array yang ke J plus 1 sama dengan key. Jam berapa? Oke. Ini adalah bahasa C sama ya. Geser prinsipnya bukan replace. Bukan swap, bukan swap. Replace-nya tetap tapi bukan swap. Ada pertanyaan? Ini tampilannya juga Anda bisa belajar dari sini. Ada pertanyaan, teman-teman? Enggak ada. Terus yang terakhir merge sort. Langsung ke slide aja, ke webnya. Ini mana webnya? Nah, kita langsung ke merge. Oke, kita lihat tutorialnya dulu. Nah, caranya begini. Kalau ada data 97831 nih, kita mau pakai merge sort. Caranya gimana? Kita bagi dua. Ingat tekniknya namanya divide and conquer. Berarti dibagi, lalu kemudian pembagian itu masing-masing diselesaikan sendiri. Caranya gimana membagi? Caranya adalah dengan rumus. Mid sama dengan indeks ke 0 ditambah 5. 5 itu adalah datanya, jumlahnya ya. Bagi 2, berarti indeks kedua. 0, 1, 2, berarti posisi 8 nih. Split. Split berarti 978 dan 321 ya. Itu masing-masing diselesaikan, masing-masing di-conquer sendiri-sendiri. Maka 9 dan 7 di-split lagi ya, dan ini 8 sendirian. Karena dia sendirian berarti tidak ada yang perlu tidak perlu diutak-atikkan karena udah sendirian. 9 dan 7 posisinya salah, maka 7 digeser ke 9. Oke, hasilnya 79, yang ini 8. Nah, pada saat 798 kan posisinya belum benar,
pada saat merge diurutkan lagi. Jadi 789. Demikian juga di sebelah kanan, 321 dipecah 32 dan 1. 32 posisinya salah, ditukar. Oke, 23 1 ya. Dah. Terus 321 pas pada saat digabungkan itu di merge lagi. Lalu diurutkan kembali 1 2 3. Nah, pada saat di merge lagi maka diurutkan kembali. Dan pengurutannya ini langsung satu blok ya, teman-teman. Jadi pengurutannya ini satu blok, bukan diurutin lagi 1 2 3 bukan, tapi ini sudah satu blok dengan satu blok. Jadi tinggal tukar posisi celek gitu. Oke, posisinya cuma tinggal ditukar gitu aja. Nah, coba kita lihat demonya ya. Ini kita buat 5, paste lagi. Nah, ini ya. Visualize. Next. Select the entire array. Oke, lalu di split tuh ya. Splitnya adalah karena ini posisinya 5 ya, datanya kan 5. Jadi nggak genep ya, jadi 32 ya. Sesuai penjumlahan 0 tambah 4 dibagi 2. 0 tambah 4 dibagi 2 adalah indeks kedua, maka indeks kedua itu untuk splitnya. Nah, terus kemudian ini sendiri ya, entire array tapi sub kiri ya. Nanti sebelah kanan juga dilakukan hal yang sama. Dibagi lagi 365 dan 29. Terus ini ambil lagi entire array, sudah tidak perlu maka 36 dan 5 ditukar sekarang. 36 dan 5 maka oke, merge selected array block together in sort order. Oke, 5 dan 36. Itu ya. Nah, terus kemudian 29-nya array-nya sudah satu, tidak bisa di split, ready for merge. Berarti ini di merge. Tapi harusnya kalau pada saat merge itu kan nanti di sort order ya. Berarti ini akan ditempatkan di posisi yang sebelum 36. Ini kan posisi 36. 5 dan 36 toh. Maka dia 5 lalu 29 dulu ya. Jadi dia ngambil nilai yang terkecil selanjutnya adalah 29. Terus baru 36. Oke. Nah, jadi caranya adalah dengan membandingkan nilainya, lalu kemudian disusun ulang, istilahnya begitu. Terus 14 dan 7, terus dibagi 2, 14 dan 7, sudah tidak bisa di-split lagi. Lalu kemudian pada saat merge, dibandingkan nilainya 14 dan 7, ternyata posisinya 7 lebih kecil, maka diposisikan ke 0, 14 ke kanan. Dah ya. Terus sekarang merge lagi. Nih, 5, 29, 36, 7, 14. Maka merge array-nya sekarang. Nah, ini bandingkan. Ini berapa tadi? Ini tadi sebelumnya berapa? 5 dan 7 bandingkan. 5 dan 7 bandingkan, ternyata lebih kecil 5, maka 5 masuk duluan. Gitu ya. Terus kemudian baru 7. Oke, 7 dah. Terus bandingkan lagi 29 ya, 14, lalu kemudian 29, kemudian 36. Oke, sudah urut. Jadi caranya seperti itu, dibagi 2, terus diurutkan sendiri-sendiri dulu. Pada saat merging, bandingkan semua nilai, posisi paling kecil harus diisi dengan nilai terkecil. Dah, kalau sudah merge yang pertama sukses, lalu merge lagi yang kedua, sama, bandingkan dulu nilai-nilainya, posisi paling kecil harus diisi dengan nilai terkecil. Lalu merge semua, sampai jadi, sampai selesai. Begitu, itu adalah merge sort. Ya, ini terlalu kecil mungkin. Ini fungsinya ada 2, bisa berbasis iteratif, dan bisa berbasis rekursif. Gitu ya. Jadi ini yang rekursif lebih pendek ya, Anda bisa lihat. Rekursif jauh lebih pendek, jauh lebih elegan, ya. Lalu kemudian merge sort-nya sama ya. Anda lihat tuh, kalau yang rekursif nih lebih keren lagi. Merge tapi kok kayak nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kok kayak tidak melakukan apa-apa ya. Tapi kok bisa ya. Kayak nggak ada pengurutannya sama sekali, coba Anda lihat. Kita coba ya ini.
algoritma ini coba di-copy ke C ya. Ini coba nih. Oke, ini sudah merge sort. Ini array-nya, start-nya, end-nya ya. Nah, misalnya ini kita lihat merge sort. Bener ya, merge sort pakai kecil. Terus pertama array-nya B, ya, ini B. Terus kemudian start-nya mulai dari 0 kan. Terus selesainya sampai N. N-nya adalah 0 sampai N-1 ding, ya, N-1. Oke, sekarang kita coba run. Semoga benar. Merge. Loh, kok ada merge sendiri? Merge sort kali ya. Bentar, saya coba cek. Di tutorial ini sepertinya ada source code-nya. Loh, ini kok memang merge-nya sendiri. Harusnya merge. Oke, coba ya, saya ganti merge sort. Ini salah. Too many argument. Berarti memang merge-nya tidak lengkap ya ini ya. Coba cari lagi ya, merge sort rekursif ya. Ini pakai yang bukan rekursif. Yang rekursif mana? Enggak ada ya. Merge sort in. Oh ini. Nah, Anda bisa cari berarti nanti. C. C++ atau C. Ini ya, pakai ini bisa juga ya. Karena ini algoritma yang sudah final ya. Jadi artinya Anda bisa langsung coba nih. Bisa langsung coba. Jadi ini merge sort, yang ini namanya apa? Merge. Oh, ini fungsi merge-nya sendiri nih. Fungsi merge-nya belum ya. Jadi memang ada fungsi tersendiri untuk merge. Oke, ini merge-nya. Berarti salah nih programnya. Kita ambil ini. Oke, taruh di sini. Ini merge beneran. Lalu saya taruh di sini. Ternyata merge-nya banyak. Ya, merge-nya banyak. Ini array-nya, ini PQR. P-nya apa ini? Start ya. Start, stop, dan mid ya. Start, mid, end. Ya. Oke, cobalah. Bisa nggak? Oke, misalnya kita buat 6 data. 10, 3, 8, 2, 9, 11. Betul ya? Betul kan? Itu merge sort. Anda paste begitu saja langsung jadi ya. Nah, seperti itu. Itu sortingnya. Pakai merge sort seperti itu. Jadi merge-nya ternyata panjang banget ya. Nih. Ini kalau pakai bahasa C, kalau Python ada tadi. Ini Anda tinggal cari Python. Nih. Anda bisa coba. Anda bisa coba langsung di Python-nya. Nih.
Kemudian Anda jalankan. Dah urut ya. Ini kan tadinya 6, 5, 12, 10, 9, 1, 1, 5, 6, 9, 10, 12. Betul? Ini merge. Jadi yang panjang adalah merge. Oh ini nggak perlu ya. Kalau ini berarti dia tidak menggunakan rekursif ya. Pakai nih. Ini merge. Dia pakai rekursif juga. Tapi beda ya dengan punyanya bahasa C ya. Beda. Oke. Mungkin seperti itu. Dari saya udah jam 13.19. Ada pertanyaan terakhir? Enggak ada? Ini apa ini? Ada. Oh, restart. Oke. Sudah ya? Selamat siang atas perhatiannya. Presensi gimana? Sudah belum? Saya cek sekali lagi. Ada yang presensi apa belum? Bentar. Presensi itu lambat sekali. Oke, Franz ada? Damianus ada? Ada, Pak. Fandi? Fandi? Ya, Pak, ada, Pak. Ada. Terus Michael Rian ada, Deon ada, tadi yang sudah lihat, Annabella sudah, Franz ada, Kevin ada ya? Fernando? Ada, Pak. Lewanda? Ada, Fernando? Pak. Ada, Pak. Ada. Dewangga tadi ada, Gian Nathan ada, Edward Putra ada, Gary Sunjaya ada, Juan? Saya tadi belum lihat. Juan ada? Ada, Pak. Ada. Oke, terus Prebimo ada, Resi nggak ada tadi. Angelito ada? Ada, Pak. Ada. Keisha ada? Ada, Pak. Devanya tadi ada. Fernando Jose ada? Yo, saya cek dulu nih. Fernando Jose. Kayaknya nggak ada. Oke, nanti saya hapus. Fernando Jose nggak ada. Aldi Felix ada? Ada, Pak. Abraham David? Masa saya harus ngecek? Abraham David? Ada, Pak. Ada. Ada ya. Terus Rihar ada, Davin Dipa ada, Nesya ada, Budi malah nggak ada. Budi ada? Budi Gilbert belum ada, nggak ada ya? Wah, nggak ada. Sudah. Terus Renaldo ada? Ada, Pak. Oke. Ya, sudah. Terima kasih. Tadi saya cuma... Terima kasih, Pak. Ya, selamat siang. Siap. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Siap.